Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Eka Latifah, NIM 53020210133, Program Studi Ilmu Al-Quran Tafsir kelas C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penafsiran surat Al-Fatihah ayat 1-7. Tafsir surat Al-Fatihah ringkas ini yang saya terjemahkan dari Taisir Karimir Rahman karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pada ayat pertama di sini tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Nah, menurut Syekh As-Sa'di bahwa nama yang kita gunakan untuk mengawali bacaan kita terhadap surat Al-Fatihah itu bukan hanya satu nama saja, tetapi seluruh nama Allah yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Kita gunakan sebagai pembuka di dalam membaca surat Al-Fatihah ini. Dan para ulama tafsir menjelaskan kenapa kita membaca Al-Quran, membuka setiap aktivitas kita dengan basmalah, bismillah, dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan yang dikandung dalam nama-nama tersebut. Maka apapun aktivitas yang diawali dengan bismillah akan mendatangkan keberkahan. Nama yang pertama kali muncul pada ayat ini bismillah, yaitu Allah. Allah berarti yang disembah, yang diibadahi, yang berhak untuk ditunggalkan dalam peribadahan. Nah, ini karena Allah itu disifatkan dengan sifat yang termasuk sifat uluhiyah. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dua nama yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala ini memiliki rahmat yang luas dan yang agung, yang meluas kepada segala sesuatu, meliputi seluruh makhluk hidup. Inti dari kedua nama ini menunjukkan kasih sayang Allah untuk semua makhluk tanpa terkecuali, yang beriman maupun tidak beriman. Kemudian yang ayat yang kedua, Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini merupakan pujian kepada Allah dengan sifat kesempurnaan. Tidak ada sifat-sifat Allah yang tidak sempurna. Keadilan Allah sempurna, kasih sayang Allah sempurna, ilmu Allah sempurna, seluruh sifat-sifat Allah itu sempurna. Rabbil alamin, yang artinya Rabb semesta alam. Nah, Ar-Rabb di sini adalah yang mengatur semesta alam ini. Alam adalah yang selain Allah Ta'ala. Semua makhluk yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui, semua makhluk yang diciptakan Allah, yang dikuasai Allah, yang diatur oleh Allah, inilah arti dari Rabbil Alamin. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, sudah dibahas tadi pada ayat yang pertama. Nah, kenapa diulangi? Menurut sebagian ulama tafsir, karena sebagian orang ketika dia mendengarkan Rabbul Alamin, kata ini sebagai pencipta, penguasa, pengatur, kan pemilik. Nah, ketika mendengar itu sebagian orang merasa takut. Maka diingatkan oleh Allah bahwa penguasa mutlak semesta alam ini adalah Zat yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tetapi di sini jangan sampai berlebihan dalam ketakutan dan harus diiringi dengan rasa harap, pengharapan. Nah, di sini harus seimbang ya. Karena sebagaimana Allah itu punya neraka dan Allah punya surga. Dan sebagaimana Allah itu mempunyai azab dan Allah juga punya nikmat. Nah, di sini antara
khauf dan roja harus seimbang. Kemudian ayat yang keempat, Maliki yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Al-Malik adalah yang disifati dengan sifat penguasaan, yang ditandai dengan dia memerintah dan melarang, memberikan pahala dan hukuman, mengatur apa yang dia kuasai dengan segala bentuk pengaturan. Yang dimaksud hari pembalasan di sini adalah hari kiamat, hari di mana manusia itu dibalas atas amalan-amalan mereka, yang baik maupun yang buruk. Karena pada hari tersebut, kesempurnaan kerajaan Allah serta keadilannya akan benar-benar nampak sempurna bagi makhluk. Nah, begitu juga akan nampak keterputusan kekuasaan para makhluk. Sehingga pada hari itu akan sama kedudukannya para raja dan rakyat jelata, seorang budak dan seorang yang merdeka. Semua mereka tunduk karena keagungan Allah, merendah karena kebesaran Allah. Mereka menunggu balasan dari Allah, mengharap pahalanya, takut akan hukumannya. Oleh karena itulah Allah mengkhususkan penyebutan hal ini, yaitu bahwa Dia penguasa hari pembalasan. Allah lah yang menguasai hari pembalasan serta hari-hari selainnya. Nah, selanjutnya ayat yang kelima. Nah, ini inti dari surat Al-Fatihah. Ayat yang kelima dan surat Al-Fatihah adalah intinya dari Al-Quran. Dan Al-Quran adalah inti dari kitab-kitab Allah yang Allah turunkan dari langit. Maka ayat yang kelima ini inti dari ajaran seluruh agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, ini artinya kami mengkhususkan Engkau ini semata dalam peribadahan dan permintaan tolong, karena yang didahulukannya adalah objek. Dalam hal ini adalah kata Engkau, yaitu Allah. Pada intinya, di sini kami sebagai makhluk hanya meminta pertolongan kepada Allah dalam segala urusan, dalam segala masalah. Nah, pertama kali itu yang harus diingat, langsung ingat Allah. Tujuannya wa iyyaka nasta'in adalah sarana untuk membantu mencapai tujuan. Nah, tidak mungkin dong orang itu bisa beribadah karena dia tidak mendapatkan bantuan dari Allah. Nah, kemudian ayat yang keenam, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya di sini adalah tunjukkan dan selaraskan kami dengan jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang jelas dan menyampaikan kepada Allah serta surganya. Jalan yang lurus juga maksudnya mengenal kebenaran dan melaksanakannya. Maka tunjukilah kami ke jalan tersebut dan berilah kami petunjuk di jalan tersebut. Nah, petunjuk kepada jalan yang lurus ini adalah tetap di dalam agama Islam dan meninggalkan agama-agama yang lain, atau dengan istiqomah pada keimanan. Nah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Nah, ini termasuk doa-doa yang mengumpulkan dan paling bermanfaat bagi hamba. Oleh karena itu, wajib bagi setiap orang itu untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini pada setiap rakaat salatnya, karena butuhnya dia terhadap hal tersebut. Nah, jalan yang lurus ini adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, yaitu dari kalangan para nabi, shodiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran namun mereka meninggalkannya, seperti Yahudi dan yang seperti mereka. Waladdallin, dan bukanlah jalan orang-orang yang sesat, yaitu
orang-orang yang meninggalkan kebenaran di atas kebodohan dan kesesatan, seperti Nasrani dan yang seperti mereka. Nah, demikianlah penafsiran surat Al-Fatihah ayat 1-7. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyempatkan meluangkan waktunya menyimak video dari saya. Semoga bermanfaat, menambah keimanan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkenan menganugerahkan cintanya kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.